Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana SPD, CGP Angkatan 11. Saya akan melakukan sesi wawancara dengan dua kepala sekolah. Yang pertama, Ibu Azna Lali Mayetri MPD, selaku Kepala Sekolah SDN Cilandak Barat 17 pagi tempat saya mengajar. Dan yang kedua, Bapak Sopan Hadi MPD, Kepala Sekolah SDN Jati Padang 01. Sesi wawancara ini untuk memenuhi tugas salah satu calon guru penggerak, yaitu modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Baik. Alhamdulillah baik. Baik Ibu, hari ini saya datang ke sini untuk memenuhi tugas saya, tugas modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu berhubungan dengan skala yang sedang Ibu kelola. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mencari itu ya, apa sih spesifikasi persoalan itu dari mana gitu ya. Betul. Itu biasanya saya itu suka mencari informasi dari berbagai pihak ya. Entah itu dari guru, orang tua, mungkin juga murid gitu. Jadi Ibu mencarinya informasinya dari semua ya, semua warga sekolah ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu dilematis banget, bingung ya, benar. Jadi pertama kita lihat dulu gini Bu Fitri, tingkat urgennya persoalan itu, dilihat lagi kepentingannya, kemanfaatannya. Nah, mana yang harus kita timbang, persoalan A atau persoalan B, ini yang harus kita selesaikan dulu atau kita ambil dulu. Nah, dari situ baru kita bisa mengambil keputusan. Oh gitu. Jadi Ibu menspesifikasi ya, Iya. yang lebih diutamakan Iya. ya. Baik. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedur saya biasanya melibatkan tim. Oh, Ibu ada tim ya? Di sekolah saya itu ada tim ada staff, jadi mereka itu memang saya jadikan ahli-ahli gitu. Jadi harus mempunyai satu kompetensi. Nah, di situ biasanya saya melibatkan mereka. Gitu. Jadi ini ya Bu, Ibu memberikan tanggung jawab ya kepada siapapun yang mumpuni ya Bu ya untuk hal tersebut. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika kan nggak bisa diambil secara sepihak, nanti disalahin orang ibaratkan gitu ya. Jadi kita komunikasi. Jadi Ibu melakukan komunikasi ya? Komunikasi. Iya, nomor satu komunikasi ya, karena kalau misalnya mengambil keputusan sepihak nanti akan merugikan orang lain. Iya, Takutnya seperti pertama itu yang paling efektif ngobrol, komunikasi. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya dan bentuk prosedurnya seperti apa? Kita lihat tingkat persoalan. Kalau masalahnya itu ringan, bisa diselesaikan secara cepat, itu biasanya saya langsung ya udah spontan saat itu juga saya selesaikan tanpa harus membuat orang lain merasa gimana gitu, apa disalahin atau dipersalahkan ya. Tapi kalau masalah itu memang sudah melebar menyangkut berbagai pihak terkait, nah itu saya biasanya memang membuat jadwal. Jadi ini ya, Ibu tergantung sikonnya ya, Iya. situasi dan kondisi. Dan Ibu juga melihat kalau memang bisa diselesaikan lebih cepat lebih baik ya, tanpa menunggu-nunggu karena nanti akan berlarut-larut. Buat apa? Udah mah selesaikan aja. Ya begitu ya Bu. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Kalau yang terlibat atau seseorang yang bisa memudahkan itu yang tadi saya bilang tim kerja saya, karena kita sudah sama-sama berkolaborasi, kemudian melakukan satu mengidentifikasi masalah bersama-sama. Nah, dia bisa membantu saya kan. Jadi ibu Jadi hanya memudahkan saya kan. betul, ibu hanya menunggu laporan ya. Iya. Jadi ada yang bertanggung jawab. Ngapain kita pusing-pusing mikirin semuanya. Iya, benar-benar bagus Bu. Terus Nah, dari semua hal yang ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? ya, kalau pengalaman saya melakukan hal seperti di atas itu, satu, memudahkan kerja saya ya. Kedua, persoalan itu nggak terlalu berlarut-larut ya. Terselesaikannya secara terurai dan rapih gitu ya, dan tidak merugikan, ya meminimalisir lah, tidak merugikan pihak-pihak. Jadi intinya kalau bisa ada masalah Percepatlah, Ya, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. betul ya, dengan secara teamwork itu ibu jadi memberi kepercayaan kepada guru juga, kemudian ibunya juga tidak terlalu Iya. berat ya. Bahkan kalau perlu mereka yang menyelesaikan, mereka yang menyelesaikan. Saya cuma coaching. Iya. Jadi tidak sampai melebar kemana-mana. Baik ibu, terima kasih banyak Sama-sama Bu Fitri. atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan ibu sehat selalu. Amin. Dan sekolah yang ibu jalankan ini lancar Amin. dan kasusnya jadi minimalisir, jadi kecil ya. Iya dong, sedikit masalah. Terima kasih ibu. Yuk, Terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, yang seperti yang ibu lihat saat ini. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktunya. Saat ini saya sedang melaksanakan salah satu tugas saya, yaitu modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan yang berhubungan dengan sekolah yang sedang Bapak kelola saat ini. Baik. Baik, untuk pertama Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Kita menjelaskan dulu kepada pihak saya tentang kasus yang termasuk dilema etika itu kan antara benar dengan benar gitu ya. Betul, Pak. Itu perbandingannya begitu. Ya. Sedangkan bujukan moral itu udah jelas antara yang benar dan salahnya. Ya, Tentu ada keseharian dan dijumpai saya oleh atau sebagai pemimpin yang setiap hari mungkin di kala waktunya bermunculan Ya. baik dari pihak personel maupun dari pihak siswa begitu. Dan pasti Iya. di sekolah pasti ada ya Iya, kasus-kasus ada, tertentu ya ada. Pak ya. Tinggal bagaimana Bapak nanti bisa mengambil keputusan yang bijak ya Pak. Iya, insya Allah seperti itu. Baik. Terus setelah itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Untuk dua kasus yang termasuk itu tadi sama-sama benar, tentu kita harus mengenali informasi dari pihak lain agar seorang kepala sekolah itu sebagai pengambil keputusan dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Artinya kalau ada dua masalah, cari yang ketiganya. Kalau ada dua yang sama-sama benar, cari yang ketiganya. Itu yang insya Allah akan dapat menghasilkan suatu keputusan yang terbaik untuk organisasi yang saya pimpin. Ya. Jadi intinya Bapak tidak mendengarkan satu pihak ya, Iya. Bapak jadi mendengarkan berbagai pihak, kemudian setelah itu baru Bapak mengambil kesimpulan ya Pak Betul. ya. Baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya. Tentu ada langkah-langkah yang perlu kami lakukan. Yang pertama, salah satunya adalah mengidentifikasi masalah. Dengan mengidentifikasi masalah, kita bisa memilah-milah ada permasalahan yang harus dipecahkan. Yang kedua, setelah diketahui permasalahan itu, tentu kita harus menentukan tujuan. Mau ke arah mana keputusan kita yang akan diambil. Yang selanjutnya adalah tentu mengambil suatu keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari rekan-rekan atau mungkin guru atau mungkin wakil kepala sekolah yang dianggap mumpuni untuk membantu seorang kepala sekolah. Itu. Selanjutnya mengambil keputusan. Setelah keputusan itu diambil tentu akan berdampak. Langkah berikutnya adalah mengambil atau melakukan suatu kegiatan evaluasi.
dampak apa yang keputusan yang dikeluarkan oleh seorang pimpinan pasti akan berdampak. Setelah evaluasi tentu kita akan meninjau kembali ya, meninjau kembali apakah berdampak besar, baik buruknya bagaimana, itu yang kira-kira bisa dilakukan oleh saya. Baik. Langkahnya sangat sistematis sekali ya Pak, Insya dari Allah, melakukan iya. identifikasi, kemudian tujuan, pengambilan keputusan, Bapak mengambil keputusan dengan mendengarkan berbagai sumber, bahkan Bapak meminta bantuan ya, Iya. Bapak tidak mengambil keputusan dengan sendirinya. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, berhubung ini masalah dilema etika, kasusnya benar sama benar, jadi hal yang perlu dilakukan tentu kita memandang pada permasalahan itu sendiri atau kasus itu sendiri, mana yang menurut skala prioritas berdasarkan kebutuhan saat itu, atau mungkin perlu ditunda. Itu yang jelas kita berpada pada skala kebutuhan. Dengan skala kebutuhan kita dapat memprioritaskan mana yang pertama harus diputuskan, mana yang kedua, dan selanjutnya begitu. Ya, berarti Iya. benar-benar mencari tahu kasus itu seperti apa ya, karena memang harus mana yang harus cepat diselesaikan, mana yang tidak, melalui skala prioritas itu ya Pak. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan untuk kasus-kasus yang termasuk dilema etika tentu nanti akan berkaitan dengan etika, moral, perasaan seseorang itu yang terjadi dengan pihak-pihak personil saya ketika di lapangan Ya. begitu. Iya. Tantangannya ya Pak. Iya. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, tentu setiap kegiatan ada tata cara atau jadwal atau program yang dilakukan secara berkesinambungan. Tetapi ada kalanya untuk penyelesaian hal-hal yang seperti itu juga tidak terjadwal gitu. Jadi saya tetap menganut 2 poin. Satu, tata cara ada tetap, tetapi ada yang secara spontanitas harus diputuskan, ya itu kita putuskan. Itu yang tidak terjadwal. Ya. Itu gitu. Berarti Bapak di sekolahnya sudah mempunyai jadwal tersendiri ya Iya. untuk menangani kasus-kasusnya, tapi Alhamdulillah. tetap ya Pak ya, Iya. ketika ada yang memang harus urgent, Iya. diutamakan ya. Betul. Luar biasa. Terus kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya dan harusnya pasti ada, karena hal yang terkait suatu keputusan itu ya berdasarkan musyawarah atau masukan-masukan dari teman-teman, dari guru, dari wakil kepala sekolah, guru senior yang dianggap mumpuni atau menguasai dalam suatu musyawarah untuk memberikan keputusan yang terbaik, keputusan yang bijak, yang bisa membawa organisasi ini atau sekolah ini pada jalan yang telah ditentukan. Begitu, artinya tidak keluar dari koridor aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun tuntutan-tuntutan personil secara lokal begitu. Baik. Iya. Yang pasti dalam mengambil keputusan itu Bapak melibatkan ya Iya. berbagai pihak. Bapak Iya. tidak mengambil keputusan sendiri, Bapak menerima masukan dari berbagai yang Bapak anggap mumpuni ya. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengenai keputusan dilema etika? Iya. Pembelajaran yang saya dapatkan baik secara pribadi maupun secara organisasi yang menjadi bekal untuk diri saya ya, tentu kita harus siap sebagai pemimpin untuk memutuskan suatu perkara, suatu masalah yang tentunya pasti akan berdampak. Itu sudah risiko, dan tentu kita tetap pada koridor apa ya namanya patokan atau mungkin garis yang digariskan supaya apa-apa yang kita putuskan tentu tidak banyak merugikan, tidak banyak berdampak buruk pada unit kerja yang saya pimpin begitu Bu. Itu. Berarti Bapak berusaha untuk mengambil keputusan dengan arif dan bijaksana ya, Insya Allah. yang tidak sampai merugikan pihak manapun ya Insya Pak. Allah. Walaupun saya yakin itu tidak mudah. Iya. Ya, baik Bapak. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan dan
sekalipun ada kasus-kasus di sekolah ini bisa cepat terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak waktunya. Saya mohon maaf jika saya mengganggu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas kehadirannya untuk sekolah kami. Tentu ini bermanfaat untuk saya seorang pribadi maupun ibu dalam melaksanakan tugas. Demikian. Sama-sama. Terima kasih Bapak.